Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga untuk pagi hari ini kembali kami bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat kebaikan Tuhan. Keberadaan kami sampai hari ini kami sadari adalah karena kemurahan-Mu. Saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30. Tertulis demikian. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang berkunjung dan ingin masuk ke dalam gereja Basilica of Nativity di Bethlehem pasti menghadapi tantangan yang sama, yaitu mereka harus menunduk untuk bisa melewati pintu dan masuk ke area gereja yang disebut sebagai tempat kelahiran Yesus Kristus. Pintu masuk utama ke gereja didesain sedemikian rupa berbentuk sebuah pintu persegi panjang yang kecil dengan tinggi yang tidak cukup untuk dilewati kebanyakan orang dalam posisi berdiri tegak. Itu sebabnya setiap orang harus menundukkan badannya, di mana ini dimaksudkan agar setiap orang harus merendahkan diri untuk menghadap hadirat Tuhan. Yohanes 3 ayat 30 ini berisi kalimat yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis ketika para muridnya menginformasikan kepadanya bahwa Yesus Kristus, pribadi yang pernah dibaptis olehnya, juga sedang membaptis orang-orang di sekitar mereka. Bahkan jumlah orang yang datang kepada Tuhan Yesus jauh lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang datang kepada Yohanes Pembaptis. Menanggapi pertanyaan yang provokatif tersebut, Yohanes Pembaptis berkata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Ayat ini mengandung makna yang mendalam tentang bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap kita orang percaya. Dalam pernyataan ini, Yohanes Pembaptis mengungkapkan kerendahan hatinya dan pemahamannya tentang kedaulatan dan kebesaran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang datang untuk menyelamatkan semua manusia di dunia. Yohanes Pembaptis menyadari bahwa perannya hanyalah sebagai hamba yang dipanggil untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias yang lebih besar dari dirinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sebagai orang-orang yang percaya perlu memiliki kerendahan hati dan ketaatan yang sama seperti yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Seringkali kita cenderung ingin menonjolkan diri kita. Kita ingin meraih popularitas. Kita ingin mengambil kemuliaan bagi diri kita sendiri. Tapi pesan dari ayat ini mengajarkan kita untuk melepaskan ego dan ambisi kita dan fokus pada kemuliaan Allah. Dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, Yohanes 3 ayat 30 ini mengajarkan kita untuk mengutamakan Tuhan, mengutamakan kehendak-Nya lebih daripada keinginan dan ambisi pribadi kita. Ketika kita mengakui bahwa Tuhan harus semakin besar dalam hidup kita, maka secara otomatis kita akan menempatkan diri kita sebagai hamba yang patuh, siap melayani dan menghormati Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang menjadi semakin besar dalam hidup kita? Siapa yang jadi semakin besar dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga atau keluarga kita? Siapa yang menjadi semakin besar dalam pelayanan kita, dalam pergaulan kita, dalam studi kita, dan dalam segala aktivitas kita?
Apakah diri kita yang jadi semakin besar? Ataukah Tuhan Yesus yang jadi semakin besar dalam seluruh aspek hidup kita? Biarlah tujuan hidup kita adalah senantiasa untuk memuliakan Tuhan Yesus saja, sehingga Dia yang semakin besar dalam hidup kita. Namanya yang semakin dikenal dan ditinggikan oleh banyak orang. Kita hanyalah alatnya, kita hanyalah hambanya. Karena itu, marilah kita miliki kerendahan hati untuk tidak haus akan pujian, tidak haus akan popularitas dan penghargaan manusia. Relakan diri kita menjadi kecil, agar Tuhan yang jadi besar dalam hidup kita. Mari koreksi sikap dan niat kita dalam hidup ini. Kita semua dipanggil untuk melepaskan ego kita pribadi dan membesarkan nama Tuhan, serta hidup dalam kerendahan hati. Biarlah dalam hidup kita ini, nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan, dan kita semakin tersembunyi di balik salibnya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang mengajar kami, membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, tidak mencari kemuliaan bagi diri kami sendiri, tapi fokus kami adalah membesarkan nama Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, meninggikan Engkau dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami melepaskan segala keakuan, semua ego, kesombongan diri kami sendiri. Ajar kami untuk tidak mencari kemuliaan bagi diri kami pribadi, tapi selalu dan senantiasa membesarkan nama-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang di sekitar kami mengenal-Mu, memuji-Mu, memuliakan-Mu, bahkan percaya kepada-Mu dengan sungguh. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami selalu setia mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, pimpin kami, berikan kami hikmat tuntunan-Mu, agar kami dapat melakukan segala sesuatu dengan baik, seturut kehendak-Mu. Kami bawa kepada-Mu setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat setiap kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan semangat baru kepada yang berputus asa, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin Tuhan memimpin kami masuk dalam rencana-Mu yang baik, indah dan sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.